3 menit belajar bareng foodies. Punya budget terbatas, gimana jualannya? Nah, ini kayaknya pertanyaan sejuta umat ya. Jangan khawatir, yuk pakai 6 taktik ini. Yang pertama adalah punya database ya. Jadi teman-teman bisa menghemat banget budget marketing kalau misalnya setiap konsumen yang beli ke kita usahain banget untuk dapetin database-nya. Sehingga kalau kita mau nawarin promo atau mau berhubungan lagi dengan mereka, biaya yang akan kita keluarkan itu jauh banget dibandingkan pertama kali kita in touch dengan mereka. Kedua, harus punya strategi produk big order. Jadi bedanya apa sih kalau misalnya yang bukan big order kita jual produk kita itu satu persatu ya, atau misalnya kita bikin paket ya, itu juga tetap untuk persatuan orang. Tapi yang disebut dengan taktik big order adalah kita bikin paket-paket yang bisa dibeli untuk acara-acara, arisan, meeting, dan segala macam. Sehingga dengan jumlah database yang sama, kita bisa berpotensi untuk dapetin penjualan yang jauh lebih besar. Teman harus pastiin customer kita tahu ya kita jualan big order. Jadi kalau misalnya mereka pas lagi ada acara, mereka juga bisa ordernya ke kita. Adalah kita punya aktivitas yang namanya local store marketing ya. Jadi local store marketing ini adalah aktivitas bisa oleh tim operasional kita untuk memastikan fungsi-fungsi di sekitar outlet kita ini tahu ada brand kita dan tahu kita ini jual apa aja. Di sekitar kita ada 20 bank. Nah, ini di 1 bulan pertama nih kita bisa canvas ya. Kemudian kita bisa kenalan satu persatu sehingga mereka juga tahu ada kita dan kita itu jualnya apa aja. 4, itu gunakan taktik upselling dan cross-selling. Jadi kalau misalnya per hari kita punya 20 customer. Nah, 20 customer ini jangan biarkan mereka hanya berbelanja misalnya average 25.000. Tapi kita harus siapin taktik upselling dan cross-selling. Mereka nggak hanya belanja 25.000 aja, tapi bisa 35.000 atau 40.000. Misalnya kita tawarin untuk upgrade nih dari nasi putih jadi nasi merah, atau misalnya dari nasi putih jadi pasta. Atau misalnya nggak cuma punya satu ukuran minum aja, tapi ada reguler dan ada large juga, supaya konsumen juga bisa beli lebih banyak. Yang kelima, ada strategi namanya internal dan customer reseller. Jadi apa sih itu? Artinya misalnya kita punya karyawan nih atau orang-orang yang kerja untuk kita casual atau freelance. Nah, kita buatkan sistem untuk menjadi reseller supaya mereka yang tahu tentang produk kita juga berpotensi untuk menjual produk kita ke kenalan-kenalan mereka. Hanya karyawan-karyawan di internal kita, tapi juga kita bisa tawarin potensi ini ke customer kita. Apalagi mereka udah coba produk kita, udah puas. Nah, mereka juga kita dorong untuk ngerekomendasiin dan ngejualin lagi produk kita ke kenalan-kenalan mereka. Keenam, kalau misalnya budgetnya terbatas, kita bisa gunakan konsep Ghost Resto. Karena yang paling sering makan biaya dan modal besar itu adalah soal lokasi. Nah, beruntungnya kita di era digital, kita bisa jualan dari mana aja, tapi omsetnya juga bisa gede ya. Dengan konsep Ghost Resto, artinya kita tidak menerima orderan ya, dine-in ya, karena modal untuk dine-in juga kadang-kadang besar, tapi kita bisa mengoptimalkan online delivery, atau misalnya mereka bisa order lewat WA, sehingga kita juga bisa minim di biaya operasionalnya. Itu ya teman-teman, walaupun budget kita terbatas, bukan berarti kita nggak bisa bisnis kuliner loh. Nanti tinggal ikutin aja 6 taktik tersebut dan sukses buat teman-teman semua.